Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan lakallahumma ala alaikal jasimah wa ala ni'amikal azimah. Wassalatu wassalamu ala habibina Mustafa Muhammad ibni Abdullah salawatullah wa salamuhu alaih alladhi ballagha risalata wa addal amanah wa nasaha lil ummati wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin wa tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik faman yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang dikaruniakan kepada kita semua. Selawat beriring salam selalu kita sampaikan kepada tauladan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dimuliakan Allah, salah satu nikmat terbesar yang Allah karuniakan kepada seorang hamba adalah iman. Iman merupakan nikmat anugerah yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada hamba-hamba pilihannya. Betapa tidak, karena iman merupakan anugerah yang muncul dari hati yang paling dalam. Iman tidak bisa kemudian diwariskan, tapi dia merupakan salah satu anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan muncul dari hati seorang hamba. Karenanya dengan iman seorang hamba akan menjadi makhluk yang sangat istimewa di hadapan Rabb-Nya, Allah Azza wa Jalla. Karenanya dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 7 Allah Subhanahu wa taala menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh adalah sebaik-baik makhluk yang Allah ciptakan. Ayat ini memberi penegasan bahwa ketika seorang manusia diberikan iman oleh Allah, maka dia menjadi khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Karenanya dalam akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah kita dikenalkan innal insana asyrafu makhluqatillah wa afdaluha, bahwa manusia adalah makhluk yang paling istimewa, paling mulia di antara makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Pemirsa yang dimuliakan Allah, karena itu iman ini selain merupakan anugerah dan menjadi salah satu faktor kemuliaan seorang manusia, dia juga ternyata menjadi penentu nasib seorang hamba nanti ketika menghadap Allah di akhirat kelak. Iman menjadi garansi surga seorang hamba. Karenanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin wa untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna naqira. Orang yang melakukan amal soleh dari kalangan laki-laki maupun perempuan dan dia punya iman, maka dia akan masuk surga dan dia tidak akan dizolimi walaupun hanya sedikit saja. Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan manusia masuk ke dalam surga dan neraka, maka kemudian Allah taala berfirman kepada para malaikatnya, akhriju minan nar man kana fi qalbihi mithqala habbatin min khardaltin min iman. Kata Allah, keluarkan dari neraka hamba-hambaku yang punya iman, walaupun imannya hanya sekecil biji zarrah. Ini memberi penjelas kepada kita semua bahwa ternyata iman menjadi garansi surga seorang hamba. Wajar jika kemudian kita sampaikan yang namanya iman adalah anugerah dan nikmat Allah yang luar biasa dan selalu patut untuk kita jaga sampai akhir hayat hidup kita. Karenanya dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa taala berpesan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kau mati kecuali dalam kondisi sedang menyerahkan dirimu pada Allah, sedang beragama Islam, ada iman dalam dirimu. Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan iman seorang muslim ini punya karakteristik yang luar biasa.
Bahkan baginda Rasul Muhammad alaihi salatu wassalam memberikan apresiasi kepada imannya kaum muslimin, yang dalam sebuah riwayat pernah Nabi alaihi salatu wassalam menanyakan hal ini ke depan para sahabatnya. Apa kata Nabi? Ayu a'jabul khalqi ilaikum imanan. Wahai sahabatku, tahukah kalian siapa iman yang paling menakjubkan? Para sahabat mendengar pertanyaan Nabi itu kemudian berusaha untuk menjawab. Di antara mereka berkata, "Ya Rasulullah, al-malaikah." Yang paling menakjubkan imannya itu adalah para malaikat. Apa kemudian respon Nabi? "Wa kaifa hum la yu'minun wa hum 'inda rabbihim." Bagaimana tidak menakjubkan imannya para malaikat? Karena Allah Subhanahu wa taala dekat dengan mereka. Kemudian para sahabat berusaha menjawab kedua kalinya. Fal anbiya war rasul. Kalau begitu ya Rasulullah, iman yang menakjubkan itu adalah imannya para nabi dan rasul. Apa kemudian respon Nabi? Wa ma lahum la yu'minun wal wahyu yanzilu alaihim. Bagaimana tidak menakjubkan imannya para nabi rasul? Bukankah wahyu Allah langsung turun kepada mereka? Kemudian para sahabat berusaha menjawab ketiga kalinya. Wa nahnu ya Rasulullah. Kalau begitu yang paling menakjubkan imannya kami, sahabat-sahabatmu ya Rasulullah. Apa kemudian jawab Nabi? Wa ma antum la tu'minun wa ana baina azhurikum. Bagaimana tidak menakjubkan imannya kalian? Karena aku hidup di tengah-tengah kalian. Pemirsa yang dimuliakan Allah, dalam hadis ini Nabi SAW memberikan penjelasan bahwa ternyata imannya para nabi rasul, imannya para sahabat, imannya para malaikat itu wajar, imannya luar biasa menakjubkan. Namun ternyata ada makhluk lain yang ternyata imannya menakjubkan, bukan karena hal-hal yang sebagaimana terdapat pada para nabi rasul, pada para malaikat atau pada para sahabat Nabi. Siapa mereka? Nabi SAW kemudian memberikan jawaban, hum qaumun ya'tuna min ba'dikum yajiduna suhufan fiha kitabun summa yu'minuna bima fiha. Mereka adalah kaum yang datang setelah zaman kalian, yang tak pernah melihat diriku, tapi mereka menemukan Quran, mereka membaca Quran, mengamalkannya, kemudian mereka mengimaninya. Mereka adalah makhluk yang paling menakjubkan imannya. Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, jadi iman merupakan sesuatu yang luar biasa dan dia merupakan anugerah dan nikmat yang Allah karuniakan kepada manusia. Dan ternyata imannya kita sebagai umatnya Nabi SAW merupakan iman yang diberikan apresiasi dan dibanggakan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Namun yang perlu kita ketahui bahwa setiap kita yang mengklaim ada iman dalam dirinya, maka dia perlu sadar, perlu tahu bahwa iman itu punya konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Hal ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an, dalam firman-Nya surah Al-Ankabut ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun." Kata Allah, apakah manusia mengira akan dibiarkan begitu saja mengatakan bahwa kami beriman, wa hum la yuftanun, padahal mereka belum diuji. Ayat ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa ternyata yang namanya iman itu ada konsekuensinya, adalah sebuah ujian yang pasti menyertai iman yang kita klaim, yang kita sampaikan. Karena itu ketika kita mengaku beriman, maka siap-siap kita akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang yang namanya iman bukanlah sesuatu yang kecil, sesuatu yang sesungguhnya merupakan hal yang sangat besar. Sekali lagi merupakan anugerah yang begitu luar biasa Allah karuniakan, dan hasil atau manfaat dari iman itu sangat luar biasa juga. Dan bahkan iman itu ganjarannya begitu dahsyat, surga Allah dijanjikan kepada mereka yang punya iman.
Dan mendapatkan surga tidaklah mudah, tidaklah murah. Dia perlu ada ikhtiar maksimal dari seorang hamba untuk meraihnya. Karena itu dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Yang artinya, kata Allah, apakah kalian mengira akan masuk surga begitu saja? Padahal belum datang kepada kalian ujian, belum datang kepada kalian cobaan, musibah, sebagaimana ujian cobaan yang pernah ditimpakan kepada orang-orang sebelum kalian. Mereka diberikan ujian berupa keguncangan, musibah, berderai air mata, mengalir darah, dan lain sebagainya. Sampai akhirnya pada puncaknya mereka kemudian berkata, Mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu datang? Maka kemudian Allah menjawab, Ala inna nasrullahi qarib. Bukankah sesungguhnya pertolongan Allah itu begitu dekat? Para pemirsa yang dimuliakan Allah, maka ketika iman ini Allah amanahkan ada pada diri kita, maka persiapkan dengan ujian yang akan menyertainya. Karena itu sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin yang hari ini alhamdulillah Allah karuniakan iman, kita harus bersiap dengan ujian-ujian yang akan Allah Subhanahu wa taala sertakan, yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita. Tentunya tidak lain tidak bukan untuk memfilter dan menjadi penentu kadar orisinalitas kemurnian iman seorang hamba. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian terhadap iman seorang hamba, itu akan terlihat mana iman yang betul-betul murni, orisinil, asli karena Allah, mana iman yang justru karena ikut-ikutan atau hanya sekedar kamuflase, palsu, tidak sesungguhnya bersumber dari hati dan kesadarannya. Karenanya dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirin." Kata Allah, pasti kami akan menguji kalian sampai kami tahu mana di antara kalian yang berjihad di jalan Allah, mana di antara kalian yang bersabar terhadap ujian tersebut. Artinya dari ujian itu akan terlihat mana iman yang betul-betul muncul dari hati yang paling dalam, mana iman yang betul-betul murni karena Allah Subhanahu wa taala, dan mana yang tidak. Karenanya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi bahwa ujian itu akan menyertai iman seorang hamba, di situ akan terlihat bagaimana kadar orisinalitas kemurnian iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, ujian itu juga selain menjadi penentu kadar keimanan dan kemurnian iman kita, dia juga akan menjadi salah satu bukti cinta Allah kepada seorang hamba. Kadang orang berpikir bahwa ketika ada ujian terhadap imannya, bahwa iman itu, ujian itu sebagai bentuk hukuman buat dirinya. Bagi seorang muslim, tentu dia akan berpikir bahwa iman dengan ujiannya ini sebagai bentuk cinta Allah kepada dirinya. Karenanya dalam sebuah hadis Nabi SAW memberikan penjelasan bahwa tanda ketika Allah cinta kepada sebuah kaum, Allah akan mengujinya. Innallaha idza habba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah ketika mencintai sebuah kaum, dia akan mengujinya. Bagi kita yang punya motivasi tinggi, husnuzonnya luar biasa, positive thinking kepada Allah, maka ujian itu akan kita jadikan sebagai trigger, sebagai motivasi, sebagai semangat bahwa ternyata ujian ini selain sebagai kadar penentu kadar iman kita, dia juga menjadi bentuk bukti cinta Allah kepada kita sebagai hambanya. Karenanya kita akan termotivasi untuk melewatinya dengan sabar, karena kita tahu bahwa ini merupakan bagian cinta Allah, dan kita tahu juga bahwa ini bagian dari cara Allah untuk menjadikan iman kita betul-betul murni, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata ujian itu juga semakin besar, dia juga akan semakin besar pahalanya. Inna azamal jaza' ma'izamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala
tergantung dengan besarnya ujian Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah, jadi ketika kita sadar bahwa iman ini akan ada ujiannya, kita akan bersiap dan kita akan bersabar terhadap ujian itu sebagai bentuk konsekuensi dari klaim iman yang kita ucapkan, yang kita sampaikan. Dan yang perlu kita sadari bahwa ternyata iman yang ada pada diri kita ini sifatnya adalah fluktuatif, dinamis, bergerak, kadang bertambah, kadang berkurang, yazid wa yankus, kadang bertambah, kadang kuat, wa yankus, kadang berkurang, kadang lemah. Iman kita sebagai manusia biasa berbeda dengan imannya para nabi dan rasul. Yazid wa la yankus, iman para nabi rasul selalu bertambah, tak pernah berkurang. Al-imanul malaika la yazid wa la yankus, imannya para malaikat selalu stabil, selalu baik, tak pernah bertambah, tak pernah berkurang. Nah, imannya kita manusia ini sifatnya fluktuatif, yazid wa yankus, kadang bertambah, kadang berkurang. Secara rumus, secara teori seperti itu, walaupun faktanya jarang bertambah, sering berkurang. Nah, tugas kita ketika tahu bahwa iman kita fluktuatif, iman kita dinamis, iman kita kadang bertambah, kadang berkurang, kita berikhtiar untuk terus menjaga iman kita agar kondisinya stabil, agar kondisinya baik, dan bahkan kita berikhtiar agar iman kita yazid wa la yanqus, sering bertambah dan kalau bisa jarang berkurang. Karenanya ada beberapa faktor yang menyebabkan kita bisa menjaga kualitas iman kita. Di antara faktor yang paling utama adalah al-amalus soleh, beramal soleh. Amal soleh merupakan salah satu cara terbaik untuk menjaga kualitas iman kita. Karenanya selain bahwa iman ini perlu ikhtiar maksimal dari kita untuk menjaganya, ada ikhtiar konkret yang bisa kita lakukan untuk menambah iman kita selalu dalam kondisi yang baik. Karenanya juga dalam Al-Quran ternyata ketika kita buka lembaran demi lembaran Al-Quran, akan kita temukan ternyata ayat-ayat yang bicara tentang iman itu biasanya akan disertai dengan amal soleh. Sebagai contoh misalkan dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, illalladzina amanu wa amilus solihat, innalladzina amanu wa amilus solihat, dan seterusnya. Ketika Allah sebut kata iman, Allah akan sertakan kata amal soleh. Apa maknanya? Maknanya bahwa ternyata iman itu selain dia menjadi salah satu amanah yang Allah karuniakan kepada seorang hamba, dia juga perlu bukti konkret dari iman tersebut. Karena memang secara konsep iman itu bentuknya adalah abstrak, tak terlihat. Maka untuk menjadikannya konkret perlu amal soleh. Karena itu ketika kita mengaku beriman, salah satu cara untuk membuktikan iman kita itu adalah dengan amal soleh. Dan ternyata amal soleh ini juga menjadi salah satu faktor untuk menjaga kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ya kita tahu bahwa hanya klaim iman itu belum cukup, namun perlu ada amal atau ada bukti konkret, yaitu amal soleh yang kita kerjakan. Sholatnya, sedekahnya, dan lain sebagainya. Itu menjadi salah satu cara kita untuk meraih yang terbaik dari iman yang kita klaim, dan dia akan menjadi salah satu faktor penentu tingginya amal soleh iman yang kita klaim dalam diri kita. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain amal soleh yang kita kerjakan, ada banyak hal lain yang bisa kita lakukan untuk menjaga kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara yang lain adalah kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan zikir hati kita akan kuat, hati kita akan tentram, dan kita akan terus melakukan amal-amal ibadah yang dengan amal itu iman kita akan semakin stabil, iman kita akan semakin bertambah. Dan yang perlu kita ketahui bahwa iman yang ada pada diri kita dengan ujian yang akan diterima itu juga
banyak sekali variannya, banyak sekali macamnya. Dan yang perlu kita ketahui bahwa selain menjaga iman dengan cara yang terbaik, berusaha bersabar terhadap ujian yang kita terima, bahwa ternyata iman dan ujian itu tidak hanya hal-hal yang negatif, kadang juga cara Allah untuk menentukan kadar orisinalitas iman kita itu, Allah berikan ujian yang bentuknya mungkin kadang kita tidak sadar, berupa nikmat yang Allah karuniakan. Dalam Al-Quran misalkan surah Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu fa qadara 'alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Ketika manusia diberikan Allah Subhanahu wa taala kenikmatan, diluaskan rezekinya, maka manusia ini pada umumnya akan mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan kemuliaan pada diriku. Artinya dia merasa bahwa nikmat yang Allah berikan merupakan sesuatu yang wajib Allah karuniakan karena amal solehnya, karena amal baiknya, karena kehebatannya. Maka dia merasa sangat pantas dan bahkan wajib Allah berikan, sehingga dia sadar bahwa dia tidak sadar bahwa nikmat-nikmat tersebut adalah bagian ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkadang ketika Allah berikan ujian berupa hal yang negatif, manusia mampu untuk bersabar terhadap ujian tersebut. Sebagaimana para sahabat dahulu bersama dengan Nabi SAW, banyak mereka yang ketika diberikan ujian berupa hal-hal negatif, mereka sabar. Sebagaimana dalam sebuah riwayat disebutkan, ubtilana ma'a Rasulillah bid-dharra sabarna. Ketika Allah berikan sesuatu yang negatif, berupa ujian yang negatif, musibah dan lain sebagainya, kami sabar. Wa idza ubtilina bil khair bis sarra falam nasbir. Namun ketika diberikan ujian berupa kebaikan, berupa nikmat, kami tidak sabar. Artinya banyak yang kemudian gagal ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ujian berupa kenikmatan. Nah, iman itu tidak hanya hal yang berkaitan dengan negatif ujiannya, namun juga hal-hal yang mungkin dianggap sebuah nikmat, ternyata itu juga bagian dari ujian. Dan kita sebagai seorang muslim, tentu apapun kondisinya, apapun keadaannya, baik dia berupa ujian, berupa musibah atau berupa nikmat, kita tetap bersabar. Dan tentunya dalam sebuah hadis yang lain, Nabi memberikan konsep dan cara yang terbaik untuk melewati hal-hal yang semacam itu. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda bahwa seorang muslim punya karakter yang luar biasa. Ketika diberikan dia nikmat, idza asabathu sarra syakar, dia akan bersyukur karena itu dia tahu bahwa itu merupakan bagian dari ujian. Wa in asabathu dharra sabar, ketika diberikan musibah, hal-hal yang tidak baik, dia akan bersabar. Mudah-mudahan dengan hal yang semacam itu kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk melewati berbagai ujian dari iman. Kita berikhtiar untuk selalu menjaga iman kita. Mudah-mudahan ketika akhir hayat kita, iman ini ada dalam diri kita, dan insya Allah iman itu akan mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah himpunkan kita di surganya, dan mudah-mudahan kita diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.